Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Terjadi konflik sampingan dari permasalahan ijazah palsunya Joko Widodo. Yang saya maksud saat ini adalah bukan saling melapor ya. Ini yang pertama kali melapor adalah Bang Bil. Offside, kena VAR. Ini betul-betul cari masalah orang ini ya. Nggak tahu pokok permasalahan. Jokowi itu yang dituduhkan adalah ijazah palsu. Kemudian si Bil ini dia menuduhkan ijazah Roy Suryo palsu dengan landasan peraturan rektor. Kan nggak nyambung. Ya, kalau mau juga bukan palsu begitu, tidak sah. Itu pun kalau peraturannya bukan peraturan internal. Kan jadi Mas Roy marah tuh pada akhirnya, kemudian mengatakan, apabila masih kekeh seperti itu akan saya laporkan. Si Bill ini lapor duluan. Takut. Itu satu ya. Dan saya katakan ini adalah permasalahan sampingan karena di dalamnya ada Mas Farluk ya. Itu nama aslinya siapa saya tidak tahu, mohon maaf. Nah ini Mas Farluk ini kan kemarin sempat nyenggol saya di channelnya sendiri itu karena saya ngebahas All Hail yang mulia ya Khosinuddin. Itu bukan hell, itu hail. Hail ya, bukan all hell, all hail. Nah saya tertawa, kenapa? Karena banyak yang meminta saya untuk merespon video yang bersangkutan. Saya tidak mau kalau belum sampai 20.000 dan sampai sekarang belum sampai 20.000. Kalau mau saya merespon, klik yang banyak tuh video Mas Farluk yang merespon saya. Dan saya tidak ada masalah dengan Mas Farluk sama sekali. Makanya saya tidak mau bikin masalah. Malah saya mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Mas Farluk. Ya, makanya silahkan ke channelnya. Channelnya adalah Sang Idealis. Subscribe. Bagus itu channel ya. Malahan beliau itu kan makanya kenapa sampai bermasalah dengan Bang Bil juga. Karena memang masuk ke lapangan. Nah makanya saya ogah ke Jakarta itu. Orang Jakarta tuh gila-gila kayak si Bil ini, gila. Orang udah make polisi menjadi alat politik. Padahal polisi itu kerjanya bukan untuk itu, bukan untuk dipakai alat politik. Nah si Bil ini akhirnya melaporkan Bang Farluk. Kenapa? Karena katanya sih nanti sebagaimana akan kita saksikan kata Bang Farluk itu karena disebut otak kosong. Ya padahal saya juga sama nyebut si Bil itu otak kosong juga. Ya kenapa saya nggak dilaporin? Jauh ke Garut, harus bolak-balik Garut. Wah, buang-buang energi, buang-buang duit itu. Jadi saya punya prinsip seperti ini ya. Orang itu kalau dituduh sesuatu, kemudian dia itu tidak merasa, dia itu nggak bakalan ngelawan kok. Ya, loh kenapa kok? Apalagi kalau misalkan bisa dibuktikan di hadapan umum. Bukti misalkan Mas Roy, ya bukan sekarang saja kan, lama sekali beliau itu dituduh ijazahnya palsu. Ngelaporin nggak? Apakah sampai sekarang ada orang yang dilaporkan sampai video ini dibuat ya, gara-gara menuduh Roy Suryo itu ijazahnya palsu? Nggak ada. Kenapa? Ya karena nggak ngerasa, tinggal ditunjukin saja lah. Ini ijazah saya begitu kan selesai. Ya, ada orang nuduh saya jelek begitu, saya nggak bakalan marah karena saya tahu itu tuduhan palsu. Ya, jadi orang itu kalau memang misalkan begini dituduh otak kosong, karena memang otaknya kosong, lah dia ngelaporin. Karena kalau otaknya tidak kosong, dia tinggal menunjukkan saja kepada masyarakat, loh gimana orang seperti saya disebut otak kosong, misalkan begitu ya. Seharusnya kan si Bil itu seperti itu. Lah dan saya ngerti lah, Bil ini ada Balfaki, nggak tahu Habib atau bukan, Ba'alwi atau bukan, saya tidak tahu. Tapi dari gayanya seperti itu, sepertinya itu ada turunan juga. Saya cuma mau bilang begini sama Balfaki itu ya. Kamu dihina apapun, itu tidak pantas untuk memenjarakan orang yang menghina kamu. Itu nggak pantas. Itu zolim itu perbuatan yang tidak apple to apple. Masa orang gara-gara menghina kamu, kalaupun itu menghina ya, bukan menyebutkan kenyataan. Karena kalau bagi saya yang dikatakan oleh Mas Farluk di sini adalah kenyataan. Kalau bilang si Bil itu otaknya kosong, memang demikian adanya. Lah kok marah, lapor ke polisi, mengancam pakai undang-undang ITE. Ancamannya 8-12 tahun penjara, kan edan. Edan. Ya ini mah udah preman-preman yang make polisi udah. Ya siapa? Para termul itu. Nah makanya kita akan saksikan ini. Ini gimana sih kronologinya? Nah kita akan saksikan sekarang videonya Mas Farluk dulu ya. Abis Mas Farluk kita akan melihat
videonya siapa? Si Bill yang melaporkan itu. Kita saksikan ini dulu nih. Mari kita simak. Teman-teman semuanya, breaking news, ada kabar di mana yang sangat menarik sekali yang dilakukan oleh Bill. Yang saya tantang berdebat, tetapi malah dibalas dengan melaporkan saya ke polisi bersama Pak Roy Suryo. Hari ini secara sah, Bill melaporkan Pak Roy Suryo bersama saya di Polres Jakarta Selatan yang baru saja dia selesai live dan langsung saya rekam layar dan saya buat ini untuk sebagai jawaban kepada Bill. Terima kasih sudah melaporkan saya, dan kalau kamu harap kami dilaporkan akan membuat kami takut, insya Allah kami akan terus jalani. Apa yang kami lakukan akan kami pertanggungjawabkan. Teman-teman, simak videonya ketika si Bill melaporkan saya ke Polres Jakarta Selatan bersama dengan Pak Roy Suryo. Bukan menjawab tantangan berdebat, tetapi malah melaporkan. Hanya karena katanya ada ucapan-ucapan yang tidak pantas katanya. Bagaimana yang dia lakukan? Bagaimana banyak orang-orang yang melakukan, kita disebut sebagai keledung lah apalah, whatever, itu hak dia. Saya hargai prosedur hukumnya. Silakan simak video yang dilakukan oleh Bill ketika dia live di depan Polres Jakarta Selatan. Silakan disimak. Sebentar ya. Nah, ini nanti akan kita apa reaksi. Saya kira Bang Farluk di sini, saya pikir tadinya tidak mereaksi Bang Bill. Baik. Coba lihat ya, ditantang berdebat malah ngelaporin. Ya, kan lucu. Dan di dalam di dalam videonya Bill Offside itu, dia juga mengatakan demikian dia di dalam postingannya. Menantang saya berdebat. Oke, kita berdebat nanti di kepolisian. Hah? Nggak disebut otak kosong gimana? Bill, tobat kamu tuh, tobat, malu ya. Bentar nih. Jadi nanti akan kita saksikan ya, kita lewat saja ini. Jakarta Selatan. Nah, menariknya di sini dia juga memperlihatkan langsung ya bagaimana surat laporan dia yang diinformasikan kepada wartawan yang berkumpul tadi di E-News TV juga live, di Kompas TV juga live saya lihat. Artinya ini memang ya, laporan ini memang digunakan oleh Bill, dia mengundang para wartawan dan melakukan konferensi pers untuk mengatakan bahwa dia telah melaporkan Roy Suryo dan saya. Kita simak videonya ketika dia menunjukkan surat laporan dia di Polres Jakarta Selatan. Kita simak dulu, kita lihat dulu. Oke, saya lewat saja ya. Inilah surat laporan resmi yang dilakukan Bill di Polres Jakarta Selatan kepada Bapak Roy Suryo dan pada saya sendiri. Dan laporan ini saya tanggapi dengan baik, Bill. Pasti kamu akan menyimak video ini. Laporan ini akan saya tanggapi dengan baik. Dan saya menghargai prosedur hukum yang berlaku dan akan saya hadapi secara laki-laki ya, karena bagian dari ketaatan saya kepada hukum di negara ini. Tetapi kalau kamu melaporkan ini berkaitan dengan supaya konsentrasi kami, fokus kami terhadap pembongkaran patut diduga ijazah palsu Jokowi, kamu harap akan luntur, kamu harap akan hilang, kamu salah besar. Apa yang saya lakukan ini bukan untuk Roy Suryo, bukan untuk Dr. Tifa, bukan untuk saya, bukan untuk siapapun. Saya menginginkan keterbukaan tentang patut diduga kepemilikan ijazah milik Jokowi ya, itu adalah berkaitan dengan sejarah bangsa dan negara ini. Betul. Jadi itu di luar keinginan pribadi, kepentingan Roy Suryo, kepentingan Dr. Tifa, tapi kita ingin sebagai rakyat Indonesia, sejarah bangsa dan negara ini diluruskan kembali. Ya, Bill, saya belum tahu bagaimana reaksi Pak Roy Suryo. Saya tadi mencoba untuk menelpon Pak Roy Suryo, tetapi masih belum diangkat ya. Tetapi saya yakin Pak Roy Suryo pun akan siap menghadapi laporan ini, menghargai prosedural yang berjalan ya, prosedur hukum yang berjalan. Silakan, itu adalah hak yang melekat di dalam diri Bill untuk melaporkan ketika dianggap ada tindakan yang tidak sesuai dengan hukum di negeri ini menurut versi dia, menurut pandangan dia. Dan teman-teman, percayalah, apa yang dilakukan ini tidak akan membuat saya surut, tidak akan pernah membuat saya akan berbalik arah ya, seperti yang dilakukan oleh Rismond. Saya akan tetap apapun resikonya, ini adalah bentuk perjuangan, dan seperti yang saya selalu katakan di live, perjuangan selalu penuh resiko. Kalau tidak mau
penuh resiko, ya jangan berjuang, tidur aja. Tapi bagi saya ini adalah bagian yang ujian yang saya terima dalam perjuangan ini, dan saya akan tetap teguh dan akan tetap berjuang bersama-sama. Salam perjuangan. Baik. Sebentar ya. Oh, sudah selesai. Selamat. Baik, sudah selesai. Coba lihat ya. Bagaimana tanggapan saya? Begini. Aduh, saya tidak akan ngejongkrok-jongkrokin Mas Farluk begitu ya. Ayo, maju. Tanpa gentar, nggak bakalan. Lah wong ini kita itu sedang menghadapi orang-orang yang zolim kok. Ya itu si para termul itu mentang-mentang di belakangnya ada Jokowi. Ini kan gestur takut dari si Bill, karena kemarin sudah dibilang sama Mas Roy itu, ini tunggu saja tanggal mainnya begitu. Lah Mas Roy ngomong begitu takut, ya pakai jurusnya Jokowi, laporin duluan daripada nanti Mas Roy yang melaporkan. Coba lihat sekarang ya, ini yang cari masalah siapa? Yang cari masalah kan si Bill. Salah sedari awal. Ini ijazah beda masalahnya dengan ijazah Jokowi, beda dengan ijazahnya Rismon. Lah kok disebut palsu? Ya tuh repot ya, makanya nanti laporannya juga lucu. Dia itu melaporkan fitnahan Roy Suryo karena sudah memfitnah si Bill, sudah memfitnah Roy Suryo. Pokoknya edan, ini mah edan. Nih ya, saya katakan begini, dengan 1000 hormat kepada All Hail yang mulia Udin. Kenapa saya sebut-sebut? Belum selesai urusan saya sama Udin itu. Mungkin saya akan bikin satu lagi video ya supaya Anda melek. Ini yang seperti ini yang saya tidak suka sedari awal. Lah kok negara demokrasi saling lapor di dalam perkara, yang mana perkara itu bukan sesuatu yang melanggar hukum sedari awal. Apalagi yang didakwakan itu adalah, atau yang dilaporkan itu adalah undang-undang ITE. Itu sudah rusak serusak-rusaknya. Dan yang seperti ini tidak boleh dinormalisasi. Lah bagaimana tuh negara kita mau ke depan ini bagaimana apabila seperti ini dibiarkan? Makanya ya, regardless dari apapun pikiran-pikiran yang terjadi terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, beliau-beliau ini harus didukung dulu. Untuk apa? Untuk melihat sebuah tatanan negara yang demokratis demi bangsa kita ke depan, supaya orang tidak takut berbicara di hadapan publik, mengkritisi pemimpin dan lain sebagainya. Nah, yang dihadapi oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa sekarang ini adalah kriminalisasi, yang mana itu harus dihilangkan dulu kriminalisasinya. Urusan nanti mau memenjarakan Jokowi, soalnya ini masalahnya sudah masalah urgent dilihat dari segi prinsip bernegara kita dan prinsip hukum negara kita. Ini sudah sangat urgent sekali. Polisi lah kok dipakai sama preman-preman kayak begini. Ya, aduh, ini mah menyedihkan. Nah ini sebentar, ini laporannya. Ini laporan sipilnya supaya kita lihat secara menyeluruh dulu ya, apa sih yang dia inginkan itu sebetulnya. Ada pernyataan-pernyataan yang menurut saya itu sudah di luar batas kewajaran kita. Saya sih sebenarnya mau mengajak diskusi lebih sehat di ruang publik, kita bicara baik-baik di tengah masyarakat supaya jangan sampai ada kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Nah, atas dasar itulah saya membawa bukti kepada Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan temuan-temuan saya, baik RS yang sudah melakukan tindak pidana yang memfitnah saya, ya nanti dipertanggungjawabkanlah, ada undang-undang ITE dan juga KUHP harus diselesaikan. Undang-undang ITE lagi. Ini adalah gara-gara dia mengklarifikasi soal UNJ-nya, semakin kita temukan banyak hal yang janggal, termasuk juga dari pernyataan-pernyataan beliau yang entah itu kepleset, dan aku juga melihat kadang-kadang bukan cuma kepleset, ini ada mens rea-nya gitu. Apalagi dia menuduh saya, dia memfitnah saya, memfitnah dia. Kan gitu. Dia menuduh saya menuduh dia, ijazahnya palsu. Paham nggak ini? Jadi itu salah satu. Di antara lainnya juga ada kalimat-kalimat yang menurut saya itu delik untuk kemudian mencemarkan nama baik saya, kehormatan saya, itu sangat-sangat terlihat. Bill, emang ente punya itu apa namanya tadi itu? Kehormatan nama baik. Kita lihat nanti isi video-videonya si Bill Offside itu. Ya gimana? Kamu itu kalau mau dianggap punya nama baik, kan berlakulah yang baik. Jadi kaitannya soal pencemaran nama baik, penghinaan, kehormatan, harga diri saya yang kemudian ada glorifikasi dari yang bersangkutan sehingga membuat orang-orang itu menilai saya ini adalah
pemfitnah, saya ini pembohong, Emang, penyebar hoax. emang. Nah, ini saya nggak terima. Emang. Gitu. Di kesempatan hari ini intinya adalah ini bagian dari rangkaian. Sebentar ya, sebelum ke situ tuh. Ini kan katanya ada kalimat tidak senonoh. Apa ini maksud kalimat tidak senonoh itu? Saya lihat videonya juga, kata Bang Farlok sih, Farluk ya, Farlok. Kata Bang Farluk sih bilang bahwa si Bill ini otak kosong. Saya tadi sudah bilang, orang yang otaknya kosong, kalau disebut otak kosong, marah dia. Karena dia memang mau ngeluarin apa lagi, nggak bisa ngeluarin isi otak karena memang nggak ada. Akhirnya yang dikeluarin amarahnya. Ya. Ini mah, ya Allah, ya Allah. Buntut dari persoalan yang berkaitan dengan kekisruhan problem akademik atau pelanggaran akademik dari saudara RS, ya. Dan kemarin kita tahu bersama, saya dan juga ada salah satu alumni dari Universitas Negeri Jakarta, ya, program doktoral, yaitu yang dampingi Dr. apokat. Richard. Hari ini kami sempat kemudian melakukan audiensi dengan pihak UNJ untuk mempertanyakan keabsahan dari seorang yang bernama RS. Nah, ini karena bahasanya di laporan-laporan pakai inisial gitu, walaupun kalian semua sudah tahu. Saya pertegas bahwa rangkaian kami melaporkan yang bersangkutan tentu bukan dalam konteks melaporkan ijazah palsu. Itu nggak ada hubungannya dengan hal tersebut. Namun memang ini rangkaian. Kenapa saya bilang rangkaian? Karena sejujurnya pasca saudara RS melakukan pertemuan dengan pihak kampus UNJ, tiba-tiba saja beliau memperlihatkan sudah memiliki dokumen ijazah asli dan juga mendapatkan amanah dari pihak kampus UNJ sebagai ya dalam tanda kutip juru bicara, jadi humas dari UNJ untuk mengklarifikasi terkait beliau punya urusan program doktor. Nah, secara kebetulan saya berkomunikasi dengan salah satu alumni dari program S3 yang bersangkutan, itu menemukan ternyata bukan S3-nya itu bukan ijazah yang diperlihatkan, ternyata yang diperlihatkan cuma SKL. Tapi sekali lagi kita tidak bermaksud mau bilang bahwa yang bersangkutan pemilik ijazah palsu atau bukan doktor, tidak. Tapi kita mau mencocokkan karena yang bersangkutan ketika konferensi pers bicara soal ijazahnya Pak Jokowi. Bentar, katanya ada live yang dihapus ya, saya juga nggak tahu. Kalau udah dihapus gimana ya, saya nggak tahu. Coba saya lihat di dalam komentar, katanya ada live yang sudah dihapus. Nggak tahu kan, itu nanti Mas Roy yang bakal apa namanya mengklarifikasi hal itu. Ya kan, ya jadi konteksnya seharusnya kalau Anda perlihatkan ini ijazah S1, ini ijazah S2, ya S3-nya harus ijazah juga. Tapi ternyata yang diperlihatkan adalah SKL, surat keterangan lulus. Rasa penasaran ini kita lakukan penelusuran dan saya mendapat salah seorang narasumber alumni dari UNJ yang kemudian mengatakan sebenarnya yang bersangkutan ini ada masalah dalam konteks akademik, ya. Apa masalahnya di akademik? Yang ini harus saya klarifikasi. Ketika kemudian kami menemukan yang bersangkutan adalah seorang terpidana pada tahun 2022 yang inkrahnya di 2023, dia sebenarnya melanggar peraturan nomor 13, peraturan rektor nomor 13 tahun 2020. Yang sebelumnya peraturan rektor itu tahun 2018 yang berkaitan tentang status mahasiswa. Ingat ya, status mahasiswa, bukan pencabutan gelar. Yang saya gugat atau saya pertanyakan hari ini kepada pihak UNJ kemarin adalah kenapa orang ini melanggar aturan rektor nomor 13 tahun 2020, itu kalau nggak salah pasal 14 atau pasal 15, di mana bunyi dari pasal itu, ya, mahasiswa UNJ dinyatakan gugur apabila kemudian ditemukan sebagai pelaku tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan. Tidak dibilang tindak pidana luar biasa, tidak dibilang tindak pidana kecil. Pokoknya kalau sudah terpidana, intinya yang bersangkutan harus GO, harus gugur. Ya. Nah, saudara RS ini benar lulus, benar kuliah, benar ujian, dan diakui oleh UNJ sendiri. Karena kami langsung tabayun. Jadi kita nggak seperti teroris dulu yang datang ke UGM sambil rekam-rekam, marah-marah sama rektor, marah-marah, dan juga bikin konferensi pers yang luar biasa. Kita datang baik-baik, tabayun, dan kita tanya. Bukan kita minta, ini Anda melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, harus dicabut. Enggak. Kita pun mengajak orang untuk petisi online, ayo kita dukung UNJ, mendesak UNJ agar mencabut gelar. Itu bukan
ya itu bukan dalam konteks ketika kita belum bertemu UNJ. Justru rekomendasi untuk kita cabut itu kita merekomendasikan kepada UNJ setelah kita pertemuan dengan pihak kampus, di mana ada pimpinan kampus yang mengatakan bahwa ini akan kita evaluasi bila mungkin, dan bukan bila mungkin, mereka juga memastikan iya benar ini jelas-jelas dia harusnya kena pelanggaran ini, kan gitu, ada rekamannya gitu kan. Nah ini yang menurut kami menarik, artinya ketika ternyata UNJ sendiri mengakui ada problem, ya ada kelalaian, bahkan kalau saya mau tegaskan ada kelalaian sehingga meluluskan orang yang seharusnya DO, maka dengan ini kami begitu rasa percaya diri mengundang publik, ayo publik kita desak UNJ, bila mana kemudian mereka punya temuan dan itu temuan itu benar, yang bersangkutan adalah mahasiswa yang seharusnya DO tapi tidak di DO justru mendapatkan gelar doktor, maka bukan tidak mungkin direkomendasikan untuk lakukan pencabutan. Sebentar ya, ini OO-nya luar biasa. Tadi di awal dikatakan ya, supaya tidak ada kalimat yang tidak senonoh ini, saya katakan ya, nih di Indonesia itu terlalu banyak terlalu banyak sopan santun yang tidak perlu. Saya katakan demikian. Negara demokrasi kok terlalu banyak sopan santun yang tidak perlu. Pada akhirnya akan banyak pasal-pasal karet seperti ini. Orang ngomong apa begitu ya, melakukan di ruang publik dianggapnya menghina, menurunkan martabat, padahal speaking the truth misalkan, atau membicarakan opini, akhirnya kan terjadi wilayah yang abu-abu. Nah ini PR ya untuk penegakan hukum yang ada di kita, supaya pasal-pasal karet ini tidak terjadi lagi. Kemudian tadi menyindir ya, Roy Suryo itu kan mendapatkan mandat dari WNJ untuk menjelaskan apa yang terjadi, karena WNJ nggak mau berbicara tentang hal itu di hadapan publik. Terus disindir kan, dia itu jadi apa? Jadi humas begitu, jadi humas UNJ tiba-tiba. Lah si Bill itu terus ngapain? Mau jadi humas Jokowi? Kan enggak juga kan. Si Bill itu, aduh aing ini apa sih, kita itu lagi ngobrolin apa sih. Kemudian tadi disebutkan ya, yang ditunjukkan itu surat keterangan lulus bukan ijazah. Lah iya, itu kan kelaziman OON. Itu yang namanya kelaziman. Kalau ada surat keterangan lulus ya ijazahnya pasti ada, regardless ya, terlepas apakah ijazahnya itu diambil atau tidak. Kalau sudah ada keterangan lulus ya sudah ada ijazah. Lah ijazahnya ini bisa jadi tidak diberikan karena beberapa faktor. Misalkan belum bayar SPP. Banyak tuh murid-murid saya yang seperti itu. Ya kuliah, SPP-nya masih ada yang nunggak, lulus sudah tetapi tidak diambil ijazahnya, atau memang merasa tidak perlu diambil. Itulah yang dilakukan oleh Roy Suryo. Alah nggak perlu inilah, kenapa begitu, buat apa, yang penting kan ilmunya dapat dan kenyataan lulus juga sudah ada. Lah ini yang ditunjukkan surat keterangan lulus kemudian nanya-nanyain ijazah, ya ngapain ya? Ngapain? Terus melihat di sini ada katanya lulusan UNJ juga nih. Ini gara-garanya nih dosen ini, yang mana dia itu mengemukakan adanya peraturan rektor, yaitu terpidana gugur sebagai mahasiswa, dan itu sudah dijelaskan oleh Roy Suryo. Memang di dalam pasal itu nggak ada, tetapi kan di dalam keterangannya ada. Bukan pasal atau ini mah ketentuan lokal itu mau dilakukan mau tidak ya tergantung lokal, itu tergantung rektornya itu tidak mengindahkan permasalahan itu, karena kasus pidana Roy Suryo juga sangat syarat dengan politik, itu tidak diambil, tidak dibiarkan, tidak diindahkan. Banyak yang seperti itu. Coba lihat ya di kampus-kampus dulu tuh waktu kuliah tuh di Surabaya itu ada beberapa dosen-dosen saya itu yang dulu saat menjadi mahasiswa itu ditangkap polisi sampai di penjara. Ya apa namanya di penjara kalau bukan dipidana itu? Karena apa? Karena demonstrasi, dianggap perusuh. Ya, tapi balik lagi ke kampus, kuliah lagi. Enggak jadi soal. Gimana sih ini? Aduh, dan kalaupun misalkan dia di DO nanti kan ada, kalau di DO itu ada prosesnya tuh ya, nanti nilainya nanti ada, apakah dia itu bisa melanjutkan di universitas lain atau tidak. Jadi status DO-nya itu bagaimana, nggak bisa tiba-tiba diputuskan atau dibatalkan gelarnya, nggak bisa karena sudah selesai. Dan aturan lokal itu oleh rektor tidak dilihat. Gimana sih ini OON? Marah lagi. Oh nggak mau dibilang OON ya, kita lihat nih ya isi offside. Wah, Bang Bil offside nih, isi YouTube-nya nih. Buntut ijazah S3 dilaporkan Bang Bil.
Roy Suryo tiba-tiba dapat ijazah dari UNJ, ancam penjarakan Bang Bil. Oh, bukan. Itu mah dari YouTuber Nusantara yang lain. Bener ini ya Bang Bil, ngamuk pendukung Roy Suryo tantang debat. Nah ini nih yang apa namanya tantangan debat dari Mas Farluk malah ditanggapi dengan laporan. Kan on ya. Sebentar. Terbukti terpidana UNJ evaluasi gelar Dr. Roy Suryo. Nih, terbukti terpidana. Padahal kan status terpidana itu juga sudah dijelaskan kemarin. Mas Roy Suryo itu tidak masuk ke lapas, masuknya itu ke rutan. Ke rutan belum terpidana. Itu juga debatable. Ya. Kemudian coba tuh ngakak, Tifa tak akui teliti ijazah Jokowi. Kami kaji dokumen Dian Sandi. Emang bener. Nah, terus kok dinyinyirin? Kita cari dulu sebentar nih ya. Tuh, coba lihat nih. Semakin jelas, Roy Suryo doktor bodong. Ayo. Ini mau melaporkan bahwa saya mau melaporkan Roy Suryo karena dia sudah memfitnah saya bahwa saya itu memfitnah dia. Itu laporan macam apa, woi? Laporan macam apa, Bil? Tobat ente, Bil, tobat. Aduh, PDIP kepanasan. Yang kayak gini bukan penyebar hoax. Detik-detik Prabowo hormat ke Jokowi. Roy Tifa bikin terpojok. Iya, itu mah hormat ya. Jokowi juga hormat balik ke Prabowo. Aduh, Repli Harun ancam gulingkan Prabowo. Teddy umumkan ini. Ya, ancam apa? Ya, ancam gulingkan Prabowo. Kambing Prabowo itu. Aduh. Inilah lihat sendiri itu. Ya, kayak begini. Apalagi kalau di bawah-bawahnya tuh yang dulu. Coba lihat. Ngakak. Roy Tifa naik asam lambung, lihat kamera. Coba lihat ini ya. Ngakak tanda seru. Roy Tifa naik asam lambung. Ini kan berita. Kemudian lihat kamera tanda tanya. Hoax. Aduh, udah Ya. Ini mending kita lihat tantangan dulu. saya kepada Bill dan juga 5 orang yang datang investigasi ke UNJ untuk berdiskusi atau berdebat dengan saya langsung di depan kampus UNJ. Berikan kepada orang-orang 6 orang termasuk Bill yang melakukan investigasi di royok saya. Apa yang main kroyok, Bang? Farhan Farluk minta dikeroyok 6 orang yang melakukan. Bang Farhan Farluk, salam kenal, Bang. Mana isi kepala kamu, Bill, yang memang sangat kosong sehingga bisa mempengaruhi pendukung-pendukung Jokowi. Saya tantang 6 orang mengkeroyok saya untuk berdebat secara langsung di depan rektor UNJ untuk membuktikan secara hukum, secara aturan apakah layak Roy Suryo dicabut gelarnya. Berarti abang ini belum tonton video-videoku sebelumnya. Oke. Sebar seluas-luasnya, sebar sebanyak-banyaknya, supaya para cekboker Nusantara ini malu mereka karena isi kepala mereka kosong, membuat sebuah berita tanpa landasan data yang kuat. Mari kita lihat di situ, di pasal 26 lah yang digunakan alasan untuk meminta dari Bill dan teman-temannya mencabut gelar Roy Suryo. Abang keliru, Bang. Aku tidak gunakan pasal itu, Bang. Abang Ya udah makanya debat, Bill, debat. Bukan lupar lapor. Itu kalau kamu dituduh otak kosong, keluarin isi otaknya. Itu kan majas. Ya kalau saya dituduh isi dompet saya kosong, saya keluarin isi dompetnya lah, gimana tuh? Selesai kan perkara itu. Ini kepolisian dijadikan kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Udah amat. Dapatkan satu video, ada salah seorang YouTuber. Ya udahlah ya. Repot saya. Ini kalau misalkan ada yang mau saya meneruskan permasalahan ini ya, tuliskan di bawah kolom komentar. Yang mau saya tunjukkan sudah selesai ya, bahwa para termul itu memang seperti ini. Polisi kok dijadikan dijadikan saling lapor melapor, yang mana kalaupun ada kan ada perdata, itu kan lebih elok. Ya, udah terbukti otaknya kosong, dipinta berdebat, ngelaporin. Ayo coba. Kayak polisi itu pamannya aja. Kalau nggak mau kayak gitu nggak usah bermedsos atuh. Ya ini serang sana, serang sini. Tatkala ditantang berdebat disebut otak kosong lah kok marah. Lapor polisi, malu-maluin. Bill, kamu malu-maluin. Malu-maluin keturunan kamu itu. Siapapun keturunannya ke atas, malu. Ya, malu. Demikian, mudah-mudahan termul cepat binasa. Untuk ada yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.